but never mind. Oh, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar nih? ada Mas Wawan. Alhamdulillah luar baik. biasa banget nih Pak. Mas Wawan sehat nih. Alhamdulillah Pak. Iya. Lagi santai nih Pak. Ginilah Mas, lagi nikmatin kerjaan gitu ya. Weekend masih luar biasa ya, masih kerja. Harus ya, lah. Pak, bisa ya bincang-bincang dikit Pak? Boleh. Gimana? Oke, teman-teman sahabat LP3I, hari ini LP3I Jakarta TV berkesempatan berbincang-bincang dengan satu sosok yang inspiratif ya, menurut saya sendiri inspiratif. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang capability malang melintang di dunia pendidikan, sehingga kisah hidupnya, kemudian bagaimana dia membawa dirinya bisa memimpin sebuah perguruan tinggi gitu. Kita bincang-bincang seru hari ini dengan Bapak kita, Pak Akhwanul Akmal, SPMSI, Direktur Politeknik LP3I Jakarta ya Pak ya? Ya. Oke Bapak, saat ini kan Bapak sebagai Direktur Politeknik LP3I Jakarta ya Pak ya? Dan saya meyakini sekali gitu bahwa tidak ujuk-ujuk jadi direktur gitu. Pasti penuh perjalanan banget. Boleh nggak Pak? Pengen tahu dong Pak, kisah inspiratifnya Bapak, artinya dari apa sih Bapak titik mulai berkarir sampai akhirnya saat ini bisa menahkodai sebuah perguruan tinggi yaitu Politeknik LP3I Jakarta. Ya, jadi setelah lulus sarjana saya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, terus saya diajak sepupu lah gitu ya untuk ke Jakarta. Belajar gitu ya, apa yang bisa dipelajari di Jakarta. Sampai akhirnya saya belajar juga di LP3I kursus. Oh. Jadi LP3I ini pertama kali saya kenal itu saya kursus 3 bulan. Kursus Microsoft Office gitu ya. Nah, belajar memperdalam lagi karena dulu kuliah jarang mendapatkan materi itu pada saat itu gitu ya, dan akhirnya saya nambah ilmu di sini 3 bulan lah. 3 bulan ya? Jakarta ini pas di kampus Keramat ini ya, di LP3I itu Keramat. Bapak masih baru selesai kuliah itu? Ya, baru selesai kuliah. Artinya, baru main-main ke Jakarta diajak sepupu gitu ya. Terus nambah ilmu lagi, nambah ilmu lagi. Jarang orang yang, artinya jarang orang yang seperti itu nih Pak. Ya. Kadang udah lulus udah gue mau istirahat tau gitu. Ya, nambah ilmu lagi. Tapi Bapak nambah ilmu lagi ya, karena saya rasa teknologi itu penting ya. Jadi ya yang basic lah, ya yang basic biasa digunakan kok di kantor-kantor itu kan pasti Microsoft Office-nya, dan saya tahu ada kelemahan saya di sana, saya belajar lagi. Jadi saya belajar pinternya gitu ya, memperdalam Microsoft itu ya, Office itu di sini gitu ya, Excel-nya, Word-nya, PowerPoint-nya gitu ya, sehingga dengan bekal itu saya bisa menggunakannya untuk kepentingan pekerjaan. Oh, satu poin penting nih Pak. Ya. Saya catat nih Pak. Jadi kalau saya yang masih muda nih, udah malas belajar lagi, malu banget nih sama Bapak nih. Jadi di luar dari disiplin ilmu kita ya, saya waktu itu kan di sosial ekonomi ya, sosial ekonomi pertanian khususnya. Jadi ilmu-ilmu itu mungkin kurang dapat sayanya gitu ya. Pada saat itu kan tahulah posisi kita yang namanya komputer itu kan sangat jarang sekali. Ya kita harus di luar gitu ya, dan terbatas dana juga gitu-gitu. Sehingga pada saat saya selesai itu, waktu diajak kemari itu untuk diskusi. Nah, menariknya pada saat mengisi kekosongan itu sambil saya belajar kursus gitu ya, saya juga ikut magang di ada sekolah tinggi ilmu administrasi Mandala Indonesia Setiami. Nah, saya magang di situ, belajar kerja lah. Tujuannya cuma belajar kerja. Dan saya magang di situ urusan administrasi gitu ya, belajar administrasi. Apakah memang pakem saya ada nggak di situ ya? Karena basic saya kan sosial ekonomi pertanian gitu ya. Ini masuk ke perguruan tinggi yang ilmu administrasi. Dan pada saat itu ada kepengen juga untuk S2 karena di Setiami ada S2-nya. Jadi magang 3 bulan, lanjut betah jadi 6 bulan. Lama-lama saya kontrak di situ di Setiami. Nah, setelah kontrak ada penilaian pengangkatan ke orang tetap.
Di situ. Di situ. Dan saya udah mulai kuliah juga di situ di S2-nya gitu loh. Lanjut S2. Ya, memang lagi kerja itu 2 juga. 2 poin saya belajar hari ini dia. Kerja juga. Angkat karyawan tetap ya, dikasih amanah, ada jabatan-jabatan yang saya pegang pada saat itu ya. Dan terus kuliah juga S2. Nah, saya di Setiami itu pernah juga di akademik ya, di administrasi akademik, belajar di administrasi akademik, pernah ngurusin nilai, ngurusin pembelajaran, ngurusin KRS, macam-macam lah. Absensi itu datanya masih input manual toh. Nah, belajar di AP3I yang Office itu jadi menambah saya. Terus saya dikasih amanah juga untuk kepala subbagian kemahasiswaan alumni di Setiami itu ya kami. Terus saya diangkat juga jadi kepala bagiannya, setelah itu menggantikan jadi bagian. Dan saya juga sempat jadi kepala bagian marketing juga di Setiami waktu itu setahun. Dan ada juga job tambahan saya di Setiami yang selain utama, memarketingkan kelas weekend lah, kelas Sabtu gitu ya, yang untuk kelas karyawan gitu. Dan saya pernah memarketingkan juga itu. Sampai akhirnya ada kesempatan sih yang diberikan oleh Ketua Setiami pada saat itu, pemilihan direktur untuk Medan, Politeknik LP3I Medan. Jadi saya termasuk yang ikut ya, dan saya tidak diperhitungkan untuk itu gitu loh. Ada 2 calon sebelumnya, dan ada saya gitu ya, calon ketiganya. Jadi saya sebenarnya tidak menjadi prioritas utama gitu ya. Namun setelah presentasi itu diputuskan. Jadi saya masih ingat tuh waktu itu pada 5 Desember 2008. Nah, di situ presentasi dan terus dilibatkan, diputuskan siangnya gitu ya. Dan saya dapat amanah itu. Jadi itu pertama sekali saya menjabat sebagai direktur Politeknik LP3I Medan. Nah, di sana ya pengalaman. Jadi pertama kali tugas saya apa di sana? Begitu masuk, tugas saya mengwisuda. Langsung. Oh, jadi saya ya pas ada momentum pemilihan itu, setelah itu ada wisuda gitu. Langsung nge-get ya. wisuda. Jadi kerjaan pertama sekali di Medan ya acara wisuda itu. Jadi saya belum pernah sambutan sama sekali di hadapan mahasiswa, di hadapan orang tua. Di Setiami juga tidak sampai ke sana, nggak pernah. Jadi itu pengalaman yang saya ingat dulu, ingat banget tuh di situ ya. Lulusannya ada 246 pada saat itu. Nah, itulah pertama kali saya menjabat direktur yang tugas pertama saya wisuda. Jadi bayangkan itu, saya harus pidato ya di hadapan wisudawan, orang tuanya ya. Karena saya punya basically dulunya organisasi juga waktu mahasiswa gitu ya. Sering juga ya selama organisasi kan pernah ngomong gitu ya. Jadi terbiasalah terbawa ya. Dan itu pengalaman pertama kali. Sebelumnya nggak pernah. Kalau di Setiami saya paling panitia wisuda, menyiapkan panitia wisuda itu saya udah lama ya di Setiami itu. Saya tugasnya panitia ya. Dari seksi apa udah saya jalani semua gitu ya. Jadi di Setiami itu begitu. Tapi nggak pernah duduk di atas panggung. Ya kan, sebagai panitia dan bukan pejabat juga waktu itu kan. Jadi kita pejabatnya bukan pimpinan lah maksud saya, atau senat gitu ya. Ya nggak pernah. Nah itu pengalaman pertama. Dan ingat banget itu. Apa yang harus saya omongin yang saya nggak paham gitu ya, saya omongin ya, umum lah secara makro ya. Dan itu pertama sekali juga saya melantik. Melantik ya, karena pidato melantik, dan itu saya ingat banget 246 itu. Nah, itu kebetulan ada media massa yang kutip ya istilah acara itu, dan itu dipajang gitu ya, 1 halaman tuh kutipan acara wisuda itu. Nah, itu saya clipping tuh. Sampai sekarang masih ada tuh clipping yang pertama kali sejarahnya saya sebagai direktur Politeknik LP3I Medan itu pertama sekali. Nah, di sanalah saya mulai ya berkecimpung lebih serius lagi gitu ya, karena memang menjabat pimpinan kan, karena kan direktur politeknik itu juga bagian dari ketentuan yang di undang-undang ya, karena ada jabatan perguruan tinggi masalahnya. Ya, saya belajar di sana, memperbaiki apa yang harus diperbaiki, ya sampai 10 tahun Mas. Di Politeknik LP3I? Ya, sampai 10 tahun.
dengan beberapa peninggalan-peninggalan yang menurut saya oke lah gitu ya. Berkarya ya Pak. Ya, prestasi mahasiswanya juga bagus pada saat itu, dan saya ingat sekali bahwa Politeknik LP3I Medan itu pernah menjadi peringkat 6 kemahasiswaan tingkat nasional untuk politeknik baik negeri maupun swasta. Se-Indonesia. Se-Indonesia, dari gabungan, terus banyak prestasi mahasiswa lagi dalam bahasa Inggris gitu ya. Ya akhirnya kita punya gedung baru gitu ya, lahan yang tidak selama ini belum punya jadi punya. Sebelumnya belum ada. Kalau selama dulu kita masih sewa menyewa lah gitu ya, jangka waktu panjang gitu. Tapi ya itu akhirnya saya bersama teman-teman ya, dengan dukungan pasti pembina yayasan ya P3I Pak Syahrial Yusuf dan pembina-pembina yang lain dan pengurus-pengurus yayasan yang lain, kita saling membahu lah untuk mencari lahan gitu ya dan membangun gedung itu. Nah itu peninggalan yang pernah saya jalanin, dan memperbaiki akreditasi tata kelola yang ada di Politeknik LP3I Medan gitu ya. Semuanya kita lakukan gitu ya, semua lakukan dengan plus minusnya lah ya. Saya pikir itu pengalaman ya, jadi sejarah saya masuk yang di situ tuh ya begitu. Sejarah hidup saya masuk di dalam. Terus setelah 10 tahun di Medan akhirnya? Ya, jadi pada saat itu udah 10 tahun saya ditarik yayasan kembali ke Jakarta gitu ya. Bergabung dengan Politeknik LP3I Jakarta, dan pada saat saya bergabung pertama kali di sini itu sebagai Wadir 4. Nah, urusannya apa? Urusannya tentang penempatan kerja. Nah, hanya itu ya, di Wadir 4 itu penempatan kerja, dan kita ketahui penempatan kerja itu kan sesuatu yang jadi apa ya? Jadi iya, jadi apa ya? Jadi sesuatu yang memang ukurannya gitu ya. Di LP3I ini, karena dari awal berdirinya LP3I ini kan memang diarahkan untuk bagaimana membantu masyarakat dengan kompetensi yang dia miliki bisa bekerja, bisa bersaing ya, karena bekerja itu kan butuh kompetensi. Jadi niat awal itu ya tetap sampai sekarang masih jalan. Setelah itu setahun sih menjabat itu gitu ya, nggak sampai malah, karena April saya menjabat 2019 gitu ya, terus Januari 2020 saya menjabat sebagai dimutasi menjadi Wadir 1. Oh, sempat ke Wadir 1. Wadir 1 urusannya pendidikan dan penempatan kerja. Jadi merapikan gitu ya. Jadi penempatan kerja dan pendidikan itu digabung gitu ya. Yang awalnya sendiri digabung. Nah, itu setahun. Nah, sampai akhirnya ada pemilihan direktur Politeknik LP3I Jakarta, karena direktur yang sebelumnya udah masanya berakhir juga tugasnya. Jadi ada pemilihan itu, ada 2 kandidat pada saat itu, ya kita ikut prosesnya saja, presentasi, terus ditanyakan mau apa, segala macam, dinilai, dan ya mungkin gara-gara itu Yayasan LP3I pada saat itu menetapkan saya sebagai Direktur Politeknik LP3I Jakarta Januari 2021. Januari 2021. Ya, 15 Januari masa saya itu 2021. Sampai sekarang. Ya, sekarang ini satu periode pertama saya ya masih dalam hitungan periode di kita kan 5 tahun ya. Jadi ini kalau dari Januari 2021, Januari 2022 setahun. Ya, Januari 2023 2 tahun. Berarti ini masuk 2 tahun nih. Udah 2 tahun nih. Ini jalan ke-3 tahun malah. Oh, jalan ke-3. Ya, ini kan Februari ini udah jalan ke-3 tahun. Nah, itu catatan sayanya sih. Ya. Wow, luar biasa sekali berarti nih Pak perjalanan hidup Bapak, karirnya gitu. Bahkan kalau kita lihat tadi saya dengar hal yang wajar bahwa apa yang didapat hari ini oleh Pak Akmal ini itu merupakan perjuangan dari awal gitu. Ada satu poin yang mungkin bisa saya apa ya istilahnya saya jadi pegangan hidup saya juga gitu, jadi pembelajaran bahwa saya melihat Bapak ini satu sosok yang gemar belajar gitu. Terbukti tadi dari kuliah saja, selesai kuliah S1, orang-orang kadang udah jenuh nih gue belajar nih, tapi Pak Akmal ngambil kursus gitu. Kemudian ada kesempatan ini diambil dan sampai hari ini jadi Direktur Politeknik LP3I Jakarta. Nah, selain Direktur Politeknik LP3I Jakarta ini Pak Akmal, ada kesibukan lain nggak di luar Direktur Politeknik LP3I Jakarta ini? Ya, jadi memang dari awal dulu ya saya suka berorganisasi ya. Organisasi itu saya ikutin dari mahasiswa ya. Oke, dari mahasiswa saya ikutin sampai sekarang lah. Nah, sekarang ini di Jakarta ini saya tergabung dalam perkumpulan pimpinan Politeknik Swasta Indonesia. Bulan?
Perkumpulan Pimpinan Politeknik Swasta Indonesia. Kami menyebutnya Pelita lebih mudah ya. Pelita ya. Jadi itu inisiasi dari 4 orang gitu ya. Terus kita dirikan baru Mei 2022 dan saya diminta sama teman-teman untuk jadi ketua umum lah. Ketua umum, Bapak. Ketua umum. Oh, sampai merinding nih Pak. Artinya dari penggagas sampai ketua umumnya Iya, jadi Bapak ini. Karena memang belum ada sih organisasi sebelumnya politeknik khusus yang swasta gitu, yang politeknik itu memang belum ada. Menarik. Dan itu baru kita buat lah. Gitu ya, samping itu juga saya ada di Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Itu Parmusi. Semua ormas ya di jajaran pengurus pusat tuh ya sebagai sekretaris bidang OKK. Saya juga aptisi wilayah 3 DKI Jakarta. Aptisi ya? Asosiasi Perguruan tinggi swasta. Wilayah DKI Jakarta, ketua bidang vokasi lah. Ketua bidang vokasi ya Pak. Nah memang dari tadi diceritakan awal mula saya itu ada 2 kata penting yang selalu saya bawa itu Mas ya, yaitu kita harus mau bekerja keras dan juga berani mencoba. Berani mencoba. Nah, 2 kata ini nih ya. 2 kata itu yang selalu ada itu. Istilah the powernya Pak Akmal ya. Itu ke bawah sampai sekarang itu ke bawah. Bekerja keras dan berani mencoba. Kita nggak akan bisa tahu apakah kita berhasil atau tidak dalam suatu itu kalau kita nggak masuk dulu gitu. Tahu gagal atau bagusnya setelah kita di dalam. Kalau di luar belum apa-apa kita udah nggak mau gagal itu nggak apa ya, nggak enak lah gitu. Jadi haruslah di dalam dulu gitu. Keren banget nih Pak. Kerja keras. 2 ini nih. Iya. Saya baru pertama mendengar aja kayaknya oh iya benar juga. Nah itu pernah ya saya diwawancarai oleh wartawan ya di Medan dulu, terus bercerita tentang saya, nanya kiat suksesnya apa gitu ya. Nah saya ungkapkan itu dan itu jadi tagline-nya gitu di profil koran itu saya clipping. Masih ada sampai sekarang karya ya. Jadi itu sesuatu yang memang harus ada. Bekerja keras dan berani mencoba. Ini Pak, saat ini kan memang anak muda ini kan dua hal ini kadang banyak terlupakan, justru pentingnya kan di sini ya. Orang harus bekerja keras. Memang pasti akan ada satu langkah lebih baik lah orang yang bekerja keras. Kemudian yang paling penting adalah mencoba ini. Gak semua orang mau, gue mau bisnis dong, gue mau berpendidikan tinggi dong, tapi nggak gerak-gerak. Ini pantas aja di 2 hal ini. Terima kasih banyak nih Pak Mal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, inspirasi 2 hal ini, bekerja keras dan berani mencoba. Nah Pak Mal, dengan berbagai macam track recordnya Pak Mal, latar belakang pendidikan dan latar belakang kerja kerasnya, istilahnya sudah saya pribadi sih sudah tidak meragukan lagi gitu tentang capability-nya seorang Pak Akmal ini. Nah saat ini kan Pak Akmal sedang menjadi direktur atau mendapatkan amanah direktur Politeknik Jakarta dan beberapa organisasi penunjang yang luar biasa menurut saya. Nah ke depan nih Pak Akmal dari sudut pandang sosok Pak Akmal, akan dibawa kemana PLJ ini Pak terhadap masa depan Politeknik LP3I Jakarta ini? Ya, bawa kemana ya? Jadi awal masuk itu, jadi waktu dikasih masuk ke PLJ, sebenarnya waktu saya masuk ke PLJ itu saya udah melakukan analisa ya, analisa apa sih kelemahannya, apa sih keunggulannya, tantangannya apa, ancamannya bagaimana, sehingga sampai pada suatu kesimpulan sayanya bahwa kita harus punya harapan, punya hope ya. Nah apa hope-nya gitu ya? Nah hope-nya sederhana aja menurut saya. Karena pemerintah kita itu mengukur kualitas perguruan tinggi itu kan dengan menggunakan instrumen-instrumen agregasi. Agregasi itulah yang menunjukkan standar bagi pemerintah, itu menunjukkan bahwa itu perguruan tinggi itu kualitas atau enggak gitu ya. Jadi pengakuan agregasi itu juga berdampak baik di nasionalnya sendiri ya, dan juga berdampak ke internasional. Jadi pengakuan itu. Nah agregasi itu kalau dulunya masih ada A, B, C, sekarang kan berubah menjadi unggul, baik sekali dan baik gitu ya posisinya. Gitu ya. Pemerintah juga memperbaiki diri ya, di situ.
Sehingga yang kita targetkan sesuatu yang tinggi, jangan targetkan yang rendah. Apa yang tinggi itu unggul. Paling gitu tinggi ya. Nah, ya, paling tinggi itu unggul. Baru nanti ada baik sekali dan ada baik gitu ya. Nah, untuk tahap ini kita targetkan unggul gitu ya. Karena begini, agregasi sebenarnya bukan hanya bicara nasional gitu ya. Kita juga harus bisa menargetkan agregasi internasional. Nah, kalau agregasi internasional itu pengakuannya lebih luas lagi. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus taklukkan dulu nih. Ibarat saya menaklukkan dulu agregasi yang unggul ini gitu. Yang standarnya pemerintah ini. Sehingga itu yang kita jadikan mencapai. Nah, untuk mencapai sana, apa saja yang perlu dilakukan? Tentu banyak hal yang kita perbaiki di manajemen ini gitu ya. Dan kita perbaiki juga bagaimana kualitas kita ini gitu ya. Ya, kita mulai dari visi misi kita mulai dari banyak hal lah ya, dan termasuk juga ada tata nilai yang kita perkuat gitu. Nah, itu yang saya rasa perlu, dan ini sudah saya sampaikan ke semua teman-teman gitu ya, bahwa kita akan mengarah kemari, kita berjuang kemari, memang tidak mudah, tapi harus dijalanin dan harus dikerjain. Kalau enggak, sampai kapan? Gitu ya. Kalau enggak kita upayakan serius tahapan-tahapannya, ya sampai kapan mau jadi gitu loh. Betul. Dan enggak boleh lagi kita mengerjakan sesuatu yang nggak punya target, nah, mengalir saja. Ibarat jalan tanpa arah ya. Ada arah yang jelas mau dicapai. Nah, 5 tahun pertama ini saya ingin mencapai itu. Ya, jadi dukungan dan bantuan dari semua teman-teman itu penting untuk mencapai itu. Nah, periode keduanya 5 tahun entah siapapun pejabat yang barunya, apakah masih saya atau tidak, saya pengen Polta EP3 Jakarta udah mengarah ke agregasi internasional. Nah, gitu, udah mengarah lebih ke sana. Jadi ada target 5 tahun pertama unggul, nah, 5 tahun kedua kita bicara go internasional. Nah, ini mungkin ya yang jadi fokus saya, sehingga kita perkuat visi kita gitu ya. Nah, Polta EP3 Jakarta itu kan politeknik yang arahnya atau core-nya lah ya di bisnis dan teknologi. Oh, Politeknik EP3 Jakarta nih. Kan kita pernah dengar ada yang politeknik fokusnya ke perkapalan, engineering ke terutama. elektronika. Masyarakat itu biasa politeknik engineering nih. Ada yang misalnya kesehatan ya, banyak macam politeknik. Terus kalau ditanya Polta EP3 Jakarta apa? Bisnis dan teknologi. Nah, kita mengarah kedua itu aja. Jadi mindset kita semua yang ada itu mengarahkan bahwa Politeknik EP3 Jakarta itu ya bisnis dan teknologi. Sehingga masyarakat pun tahu gitu ya, dan kalau ingin memperdalam vokasinya khususnya ya bisnis dan teknologi, datanglah ke Polta EP3 Jakarta. Tempat yang tepat. Nah, kita link and match-nya ada dengan dunia usaha dan industri gitu ya. Di samping itu fokusnya bisnis teknologi tapi punya link and match gitu ya, sehingga arahnya kita memperkuat di kompetensi dan juga memperkuat di layanan penempatan kerja. Kerjanya. Visinya adalah bahwa kita ingin menjadi perguruan tinggi yang proporsional. Ya. Orientasinya apa? Orientasi kepada kompetensi, orientasi kepada karakter dan kemandirian. Di bidang apa? Di bidang bisnis dan teknologi. Jadi kalau masyarakat kita ingin kompeten, ingin mandiri di bidang bisnis teknologi, ya Polteknik EP3 Jakarta. Nah, yang menarik bukan hanya fokus kepada kompetensi dan kemandirian, tapi juga dibalut dengan attitude, karakter gitu ya, karakter yang kita harapkan bisa mendukung mereka nantinya ke dunia kerja. Atau juga mereka berusaha gitu ya. Kompeten tadi kan menghasilkan dua hal ya, kompeten yang bisa dijadikan bekal memasuki dunia kerja dan juga bisa jadikan bekal untuk bisa berwirausaha. Nah, dunia kerja
dan berwirausaha membutuhkan karakter yang kuat. Sebagai penunjang. Iya, sebagai penguatnya, sebagai bentengnya gitulah. Jadi seperti itu. Sedetail itu Pak ya, Politeknik LPTI Jakarta Iya, memikirkan harus, bagaimana iya, outputnya. harus itu. Karena memang bukan hanya kompetensi ya, layanan penempatan kerja itu jadi prioritas ya. Jadi kalau kita itu juga mengasah, mendidik anak-anak gitu ya. Tapi nggak cukup sampai situ. Tidak cukup sampai mendidik saja atau mengasah saja, tapi juga bertanggung jawab mencarikan. Oh, sampai setelah Mencarikan, prosesnya ini ya, masih kita tanggung mencarikan jawab. penempatan kerja. Luar Nah, itu yang biasa, menarik. Pak. Dan ini menariknya udah lama. Sejak tahun 1989. Sejak LP3I didirikan, mindset seperti itu sudah ada. Oh. Jadi pendiri pada saat itu menginginkan bahwa dunia pengangguran itu membantu ya mengatasi pengangguran dengan cara meningkatkan kompetensi, mencarikan pekerjaan. Iya. Nah, itu Berarti memang dari bedanya. awal ya, dari awal udah konsepnya. Jadi kalau sekarang kita begitu. dengar fokus ada Merdeka Belajar, ada magang, Ya, hari ini kita beberapa sebenarnya tahun terakhir lagi ramai. sudah lama. Kalau Politeknik, kalau LP3 itu memang Sudah dari sudah dulu lama seperti begitu, itu ya? udah memang semester-semester tertentu itu kita udah mulai membiasakan diri anak-anak ke dunia kerja. Gitu. Berarti artinya bukan hanya bertanggung jawab bagaimana mendidik Ya, studennya gitu iya, Pak ya. iya, iya. Tetapi lebih juga after daripada Ya. studi ini kita juga masih memikirkan Betul, tuh betul. LP3 ini. Betul. Dan itu dari konsep awal memang Pak ya. Ya, LP3 didirikan, ya setahu saya ya pendiri mengatakan seperti itu. Niatnya biasa. begitu loh. Luar biasa, mudah-mudahan nih yang mendengar diskusi kita ya something kalau saya katakan sih Pak, kadang kita ini beribu-ribu tempat studi lanjut di Indonesia kan dalam tanda kutip sebenarnya sedang tidak bersaing ya Pak ya. Hanya saja kami ini menghadirkan istilahnya ya kalau naik bus mah lu maunya mau kemana tujuannya gitu. Tetapi Politeknik LP3 Jakarta cenderung kalau kita konkretkan lebih cepat nyampe karena dipikirkan juga setelah studinya gitu ya, Pak, konsepnya Pak ya. Jadi gini, ada juga problem misalnya kita nggak selamanya juga bisa 100% ya, karena masyarakat yang kuliah di kita itu kan beraneka ragam cara berpikirnya. Selama mereka bisa ngikutin proses yang kita lakukan, itu selalu kita bertanggung jawab untuk melakukan itu. Tetapi ada juga yang tidak mengikuti proses dengan sebaiknya dan mereka gagal, sehingga belum tentu bisa kita bantu ya. Jadi kita sebenarnya ada kerjasama ya dari masyarakat itu sendiri dengan kitanya, berkolaborasi. Apa yang menjadi fokusnya Politeknik LP3 Jakarta itu bisa diwujudkan bareng-bareng. Tapi kalau kerjasama yang nggak ada, itu yang kadang-kadang di masyarakat lebih cenderung melihat kegagalan itu menjadi problem gitu. Ya, artinya bahwa kita sudah menyediakan, gitu ya, bahwa ada layanan penempatan kerja itu kita siapkan. Tapi kan tergantung mahasiswanya. Balik lagi ke mahasiswanya mau ikut nggak dengan aturan yang kita lakukan, pengajaran yang kita berikan. Mau nggak mereka itu serius untuk itu? Jadi ketemu dia, kalau dia serius, layanan ada, ini makin mudah. Banyak juga yang sukses ya, yang berada di sini. Malah kita lihat ada satu keluarga gitu ya, punya orang tua, punya 4 anak gitu ya, 4-empatnya kuliah di Politeknik LP3 Jakarta. Dan ini menarik nih Mas Wawan, karena ada satu lagi masih akan selesai tahun ini. Sekeluarga itu Pak? Iya, 4 dan 3-nya sudah kerja gitu ya. Dan ini yang terakhir nih ada bungsunya kuliah di kita. Artinya kan di saat dia merasakan benefit dan anaknya serius belajar kan pasti kita tidak pernah membohongi gitu ya. Berarti bukan tidak mungkin juga Bapak pernah disilaturahmin alumni dan dia lebih mapan akhirnya dari bapaknya Bu? Oh iya, itu biasa itu. Biasa itu ya. Sebagai pendidik kita harus senang melihat tapi mereka, bahagia ya, Pak, harus kalau senang bisa melihat alumni kita sukses ya. Lebih Dan sukses, itu wajar. Karena memang sejatinya dunia pendidikan itu ya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan dia mendapatkan rezeki yang baik, itu sesuatu yang harus kita banggakan gitu ya, nggak ada masalah di situ ya. Tugas kita ya. Luar biasa banget ya Pak. Dan tadi Bapak juga menyampaikan hope terkait dengan Politeknik LP3 Jakarta ke depan gitu. Kalau kita bisa katakan future-nya Politeknik LP3 Jakarta
bahwa ingin membawa Politeknik LP3I Jakarta ini ke akreditasi unggul. Menurut saya sih itu bukan angan-angan yang sulit digapai. Dengan pengalaman Bapak yang luar biasa menurut saya, kemudian dengan sistem dan regulasi LP3I yang memang bagus menurut saya dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, saya rasa pemerintah juga ke depan mungkin akan bisa lebih melirik dan penataan sesungguhnya memang yang baik seperti ini. Nah, hanya saja yang saya mau tanya ke Bapak Akmal nih, dalam rangka menuju akreditasi unggul itu, Pak Akmal, tentu memang pasti ada langkah-langkah yang memang distrategikan oleh Bapak nih. Saya meyakini itu, baik daripada konsep, strategi dan lain sebagainya. Dan saya pernah baca di website lp3jkt.ac.id, Pak, di awal tahun tuh Politeknik LP3 Jakarta baru awal tahun ini itu melakukan resolusi struktur organisasi. Nah, apakah itu dari bagian strategi Bapak untuk menuju akreditasi unggul ini dan bisa disampaikan ya, misalkan satu strategi aja untuk menuju akreditasi unggul ini, apa nih yang mau digeber nih istilahnya Pak Akmal, apakah tata nilai kerja atau lain sebagainya? Ya, jadi